Saya Veselia berperan sebagai Anis di sini, anak pertama dari Wulan dan Tio, kakak-kakaknya Alin dan Asya. Anis ini anaknya sangat keras di luar, tapi sebenarnya membawa banyak sekali kepedihan dan rasa sakit karena mungkin dia dibesarkan di realita yang sangat keras. Aku Naila Purnama sebagai Asya. Asya ini adalah anak bungsu. Sebagai anak bungsu, Asya dia anak yang pendiam. Dia jarang bersuara di keluarga. Tapi sebenarnya juga dia yang paling tahu apa yang terjadi di rumah. Jadi dia lebih banyak mengamati di dalam rumahnya. Ibu, Aku ya, saya Syaini Febrianti. Di sini saya berperan sebagai Wulan, seorang ibu yang memiliki double fungsi yang harusnya dikerjakan oleh seorang ayah, tapi juga dia kerjakan. Dan seorang ibu yang punya 3 anak yang hebat-hebat, yang cantik-cantik. Ya. Buat Amanda, Eva sama Naila kan di sini kan sebagai anak yang penasaran banget sama sejarah ibunya gitu. Kalian sendiri seperti itu nggak? Dan kayak bagaimana sih kalian melihat kasih orang itu apa kayak ibu gitu ya? Maksudnya kasih ibu yang tidak tiada batas itu seperti apa gitu? Ya kayaknya banyak orang yang di luar sana bisa relate karena mungkin bukan sesuatu yang baru gitu ya untuk mempertanyakan sejarah keluarga kita, ibu kita gimana dulu, ayah kita gimana dulu ya. Terutama nggak tahu ya, rasanya kalau dari Alin tuh dia pengen tahu lebih banyak soal ibunya karena dia juga pengen lebih memahami dirinya juga gitu. Jadi melalui dia mencari tahu tentang masa lalu ibu, di situ dia juga mulai paham kenapa sih dia punya jalan pikir yang seperti itu gitu. Jadi mencari kesamaan itu juga sama ibu sebenarnya. ya, atau mungkin buat anak-anak di luar sana yang belum pernah pikiran untuk sebenarnya tuh dulu ibu atau ayah sebelum punya anak tuh kayak gimana sih hidupnya. Mungkin dengan adanya film ini bisa jadi pertanyaan juga, bisa buka obrolan gitu sama orang tua. Tapi ini juga kan maksudnya dengan apa namanya, kan ini memang menjadi apa ya, cerminan bagi masyarakat juga tentang masing-masing karakter kan. Mungkin gimana sih cara kalian sendiri untuk mendalami karakter masing-masing, apalagi karakter ibu yang paling menyentuh, diam tapi penuh makna, mungkin seperti apa nih masing-masing mulai? Gimana cara mendalami itu? Ya, yang pasti emang di karakter ini Wulan sebagai ibu dan saya sebagai ibu, Ina sebagai ibu, tentu saja banyak perbedaannya, situasinya juga berbeda. Tapi yang pasti adalah saya merasa Wulan dan Ina sama adalah bagaimana seorang ibu tuh punya cinta yang nggak ada batas pada anak-anaknya. Jadi mungkin ya tentu saja dengan kondisi-kondisi yang berjarak dengan saya gitu ya, kita juga perlu ada diskusi bagaimana nge-build karakter ini bersama-sama. Kita duduk bareng berminggu-minggu ya, kita ya mungkin butuh waktu yang cukup lama gitu supaya chemistry ini didiskusiin aksi reaksinya gimana gitu. Jadi ada waktu yang cukup inilah untuk sebelum syuting. Terus boleh nggak sih share fun fact, apakah selama syuting sesedih atau sedrama selama kayak di film kan, film tadi tuh kayak menyayat semua. Apakah gimana di luarannya? Mungkin ada yang mau jawab? Ya, aduh, fun fact-nya justru setiap kali habis adegan nangis, kita juga nangis tapi ketawanya sampai nangis. Kenapa emang? Pengen ngerilis emosi yang sangat berat itu gitu, karena sehari itu adegan nangisnya tuh bisa banyak banget dalam sehari. Jadi kita butuh kayak ngeriset. Iya, benar. Capek banget ya kalian ya. Lumayan melelahkan secara emosi. Emosinya memang intensnya tinggi ya. Dari awal mungkin aku juga kesian gitu ngeliat mereka waktu habis syuting tuh udah capek banget kan, adegan dan nangis itu kan nggak cuma 1 kali 2 take gitu, udah beberapa scene itu adegan nangis terus, dan satu scene itu bisa diambil mungkin 14 kali, mungkin berapa shot yang juga harus diulang gitu. Luar biasa loh, mereka ini punya stamina yang saya nggak bisa sih kalau saya. Itu beneran sampai 14 kali.
Ya bisa jadi karena satu scene itu kan bisa berapa shot dan satu shot juga harus juga bisa 2-3 kali gitu diulang. Jadi emang lumayan. Mungkin fun fact-nya juga tuh kayak kita bertiga kan adik kakak sama-sama introvert semua, pendiam gitu ya. Tapi ibunya juga sama. Tapi kita tuh kalau udah saling tatap, kita udah tahu gitu kita lagi mikirin apa. Jadi sebenarnya sangat terkoneksi tapi dengan cara yang unik gitu ya. Ya, chemistry-nya ada banget tapi memang sebenarnya diem-dieman gitu. Jadi lucu sih. Diem-dieman bukan berarti diem-dieman tapi untuk mengumpulkan energi untuk scene berikutnya yang sangat intens. Kebetulan gimana jadi ibu sih kan? Belum jadi ibu sama si chemistry sama. Ya seperti yang kalian lihat, anak ini sangat menyenangkan, sangat cute, sangat supel, jadi memudahkan pekerjaan kita semua di sini. Jadi senang sekali ya. Ya nggak Bintang? Yes. Ada lagi? Mungkin kenapa nih orang-orang harus nonton film ini? Apa yang sarjan apa sih film ini buat orang-orang? Satu boleh. Mungkin kita lihat banyak sekali genre film. Ada yang film yang menghibur dengan tertawa, film yang menghibur dengan serem gitu ya. Tapi film ini mungkin bukan hanya menghibur, tapi dia membuka klep-klep kesadaran kita gitu bahwa karena banyak relate-nya dengan kehidupan kita, membuka empati kita dan mungkin juga tiba-tiba kita bisa bertanya kepada ibu kita apa sih perasaan dia gitu yang mungkin selama ini kita nggak punya kesempatan untuk ngobrol gitu karena mungkin siapa tahu ibu juga pengen ditanya gitu masa lalunya gimana sih, ibu perasaannya gimana sih. Dan ternyata juga di sini juga dari perspektif 3 anak ini melihat ibunya juga oh iya ya ini aku kayak gini harusnya aku gini, jadi reflektif banget. Menurutku film ini penting untuk ditonton karena nggak menghibur tapi bisa jadi menghibur kan, tapi juga membuka kesadaran kita. Perwakilan anak mungkin apa yang menarik dari Ya yang pasti kita harap dengan film ini bisa mengajak kalian semua untuk lebih reflektif terhadap hubungan dengan keluarga dan bagaimana sih dinamika keluarga modern saat ini dan gimana caranya kita bisa sama-sama berdiskusi untuk menciptakan pola keluarga yang lebih setara dan sehat gitu. Dan yang membuat film ini urgent untuk ditonton sebenarnya dari respon orang-orang di sosial media gitu. Kita dapat respon yang sangat-sangat besar sekali. Orang-orang pengen sekali nonton film ini karena sangat relate gitu dengan isu fatherless ini gitu. Jadi kayak rasanya ini urgent sekali sih untuk ditonton karena semoga setelah menonton nggak ada kepahitan lagi gitu terhadap keluarga kita. karena ada kita. Yang mewakili kalian. Tapi mungkin sedikit selain nangis nih, tantangan terbesar kalian dari karakter masing-masing apa sih? Wah, kalau untuk aku pribadi sih karena ini drama pertamaku ya, jadi memang banyak sekali challenge-nya, tapi thankfully Mas Kun dan KF juga sangat terbuka, dan kawan mainku juga sangat luar biasa dan sangat memberi dan membuat pekerjaanku jadi sangat mudah gitu, jadi sangat thankful atas pengalaman yang luar biasa itu. Kalau boleh milih antara musik sama film, Waduh. enjoy yang mana? Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Dan lebih enjoy Dua-duanya sangat enjoy. Mungkin Amanda seperti apa tantangannya selain menangis gitu? Tantangannya selain menangis, wah banyak banget. Banyak sekali karena karakternya Alin kan dari Gak cuma menangis ya iya, gak cuma menangis gitu ya, banyak sekali layer gitu, karakternya sangat kompleks, banyak sekali dihadapi oleh pilihan-pilihan hidup yang sangat berat gitu, jadi layer-layer emosi itu yang mesti aku gali, yang aku cari bersama-sama teman semua di sini, jadi kayak itu sih yang lumayan challenge gitu. Manda tadi katanya sulit ini ya, mencari perasaan buat karakter ini ya, itu sulitnya gimana?
sulitnya itu walaupun aku ngerasa dekat dengan karakternya, tapi aku nggak sepenuhnya menyetujui setiap pilihan dia gitu dalam cerita ini. Jadi memahami kenapa ya Alin tuh memilih untuk melakukan ini gitu-gitu tuh butuh banyak diskusi sama Mas Kunz dan juga Mbak Evelyn gitu. Jadi untungnya ada diskusi yang two-way communication gitu. Lagi cerita kayak satu aja ya gitu. Oke. Mungkin ketika soal pandangan Alin terhadap ayah sih. Mungkin Amanda tidak terlalu setuju cara Alin memandang ayah gitu. Tapi aku belajar untuk bisa memahami kenapa ya Alin bisa memandang ayah seperti itu.